Ciamis, sebuah kabupaten di Jawa Barat, merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah di lintas selatan Jawa Barat. Dalam catatan sejarahnya, kabupaten yang dahulu bernama Galuh ini merupakan daerah tempat bercokolnya beberapa kerajaan yang pernah berdiri di barat Pulau Jawa. Kondisi itu menjadikan kawasan Ciamis menyimpan banyak tinggalan-tinggalan sejarah dan arkeologis yang menjadi saksi bisu geliat kehidupan di masa lalu. Salah satu dari tinggalan sejarah tersebut terdapat di Panjalu. Panjalu adalah sebuah desa di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis yang mempunyai pemandangan alam yang indah. Adanya situ Lengkong dengan situs makam ini menandakan bahwa jejak peradaban Islam telah memberikan pengaruh pada masyarakat sekitar. Cerita tentang penyebaran Islam di wilayah ini tumbuh dan berkembang menjadi cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada awal kerajaan Panjalu ini, bukanlah merupakan kerajaan bercorak Islam, melainkan menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama asli masyarakat Sunda. Peralihan kepercayaan yang dianut kerajaan Panjalu menjadi Islam baru terjadi ketika kerajaan ini di bawah tampuk kekuasaan Sang Hyang Prabu Borosngora. Jadi tepatnya Syekh Panjalu atau bapak beliau orang pertama yang mengislamkan tanah Panjalu. Jadi awal muslimnya Panjalu oleh bapaknya Sohibul Karomah. Lalu dikasih nama Islam, kalau istilah bahasa kita punya lakob. Islam bapak beliau itu Syekh Abdul Iman. Bahkan nama bapak beliau itu banyak, hampir 40 nama. Karena penyebaran Islam bapak beliau itu sangat luas. Termasuk daerah Sukabumi boleh dikenal sejampang Manggung. Ketika beliau Islamkan daerah Lampung, Syekh Bagus Ali, para habaib Bogor menjelaskan Syekh Manteli masih beliau. Syekh Abdul Iman ketika Islamkan Purwakarta, ketika Islamkan daerah Garut, Sunan Rahmat Suci, ketika Islamkan daerah Subang, Said Muhammad tepatnya yang Musa Gofarlana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal-usul sosok Borosngora sendiri merupakan keturunan dari raja-raja Panjalu sebelumnya, yaitu Sang Hyang Ratu Permana Dewi yang mewarisi falsafah hidup yang terkenal. Mangan karena halal, pake karena suci, tekad ucap lampah sabenere. Dari pernikahan Sang Hyang Ratu Permana Dewi dengan Rangga Gumilang melahirkan Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur yang meneruskan pemerintahan kerajaan Panjalu. Dari Lembu Sampulur kemudian melahirkan penerus kerajaan dalam diri Prabu Sang Hyang Cakradewa. Dan dari sosok Sang Hyang Cakradewa itulah Prabu Sang Hyang Borosngora dilahirkan sebagai putra mahkota kerajaan Panjalu selanjutnya. Pada masa kekuasaan Borosngora, pusat pemerintahan kerajaan Panjalu kemudian dipindahkan. Dari yang semula berpusat di Dayeuh Luhur, berpindah ke Pasir Jambu, yang kini dikenal dengan Nusa Gede, sebuah pulau yang terdapat di tengah-tengah situ Lengkong. Pada masa pemerintahannya pula, agama yang dianut kerajaan Panjalu berubah menjadi Islam, dan sosok Borosngora dianggap sebagai penyebar agama Islam di kawasan Ciamis dan sekitarnya.